Bismillahirrahmanirrahim. Robi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uhdatan milisani yafqahu qauli. Yang terhormat Kepala Rumah Sakit Tingkat Dustira atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat jajaran Rumkit Tingkat 2 Dustira, yang kami hormati Al-Mukarrom Dr. Kiai Haji Agus Salam MAG, yang kami hormati Bapak Ustadz M. Aceng Nadir, seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hati yang suci, marilah kita memanjatkan puji dari tempat yang makmur. Marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat hadir dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Tenangnya solawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, kami atas nama panitia peringatan Isra dan Mi'raj, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian hadirin yang sudi memenuhi undangan kami untuk bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya perkenankan kami sampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira atau yang mewakili. Keempat, tausiah dan doa. Kelima, penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan dengan seksama pembacaan ayat suci Al-Quran sebagai qori Bapak Ustadz Muhammad Aceng Nadir. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Aceh Nadir. Semoga dengan bacaan Al-Quran
yang tadi telah kita sama-sama dengarkan bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Kepala Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira yang akan diwakili oleh Ketua Komite Medik Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira kepada Bapak Kolonel CKM Dr. Rudi Dwi Laksono, SPPD MKed Vinasi Mars SH MH MPesi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili Karukit karena beliau masih ada acara di Kodam. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Pak Ustadz Aceng tadi, kemudian Pak Ustadz Agus Salman yang nanti menjadi narasumber. Kemudian terima kasih kepada para anggota yang sudah menghadiri acara Isra Mi'raj ini yang memang menjadi acara rutin di DKM Nurul Iman ini untuk memperingati hari-hari besar Islam di sini. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka memperingati peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj memang bukan hanya sekedar perjalanan luar biasa dari Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha. Tetapi peristiwa ini akan membawa pesan mendalam bagi kita semua, terutama tentang pentingnya sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban utama dalam kehidupan seorang muslim. Tidak usah berpanjang lebar, saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa keberkahan kepada kita semua dan memberikan kita hamba-hambanya untuk selalu istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Akhirul kata, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Komite Medik atas sambutan pada peringatan Isra dan Mi'raj pada tahun ini. Baiklah hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti, yaitu ceramah agama dan nanti akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Dr. Kiai Haji Agus Salman MAG. Kepada Al-Mukarrom kami persilahkan. Terbang tinggi burung kenari, bulunya indah berwarna-warni. Saya senang datang kemari
orang-orangnya ramah dan manis budi. Makan pepaya dikupas rata, makan ketupat tiada berserat. Izinkan saya bertutur kata, semoga manfaat dunia akhirat. Ikan hiu warna abu-abu, I love you ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Rumah Sakit Dustira yang saat ini diwakili oleh Bapak Ketua Komite Medik Rumah Sakit Dustira, Bapak Dr. Haji Rudi Dwi Laksono, beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu para pejabat di Rumah Sakit Dustira dalam semua tingkatannya yang tidak saya sebut satu persatu, para tamu undangan yang hadir siang ini di masjid yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di masjid ini bisa berangkat ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i dari Safa ke Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa nginap di Mina, mabit di Muzdalifah, bisa ziarah ke Rasulullah di Madinah, pulang kampung kabeli imah, bisa punya sawah, bisa beli mobil mewah, bapak-bapaknya bisa nikah. Well, ibu-ibu sudah kenal saya, Bu? Nah, saya kalau di tetangga biasa dipanggil Raffi Ahmad. Asli nama saya Agus Salman, jadi jauh. Kelahiran Garut, makanya ada hitam ini produk dodol. Alhamdulillah melalui komunikasi dengan Pak Haji Wagianto selaku Ketua DKM di masjid apa namanya? Nurul Iman. Nah, Pak Wagianto selaku pengurus di masjid beserta jajaran, beliau adalah sahabat saya, teman saya selama menjadi petugas haji 2023. Jadi petugas kloter bersama Pak Haji Wagianto. Mudah-mudahan Pak Haji Wagi terus sehat, panjang umur, tambah rizki, tambah istiqomah. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di masjid ini saat ini adalah orang-orang yang soleh. Saya selalu berdoa, Pak, untuk orang soleh itu mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Mengapa? Karena selama orang soleh masih ada, orang soleh masih hidup, orang soleh masih berkibar di bumi ini, maka bumi ini akan terus tegak dengan indah dan kokoh. Mengapa? Karena orang soleh adalah penduduk asli. Mengapa kita mendapat label orang soleh? Karena kata Allah, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang yang sudah ditetapkan oleh Allah mendapat hidayah, maka dia diringankan untuk masuk ke dalam Islam, untuk datang kepada Islam, untuk mengkaji ajaran Islam, termasuk Bapak Ibu ringan kaki masuk ke masjid ini, ke acara kajian ini. Yang adalah bukti kita semua ada dalam hidayah Allah, maka kita adalah orang-orang yang soleh. Dan orang soleh penduduk asli bumi.
Orang kafir, orang yang suka maksiat, orang yang suka durhaka, itu sebetulnya bukan penduduk asli, dia numpang hidup di bumi ini. Seperti bapak bangun rumah, buat siapa? Bukan buat kucing kan, tapi buat anak dan istri. Kalau kucing boleh ikut masuk silahkan, jangankan ikut masuk, makan juga boleh kucing tuh di rumah. Tapi harus tahu diri kucing, dibuat rumah bukan untuk kucing, tapi untuk bapak, anak dan istri, penduduk asli rumah kita. Nah, Allah pun bilang, kata Allah, annal ardo yarithuha ibadiyas solihun, kata Allah. Sungguh bumi ini aku wariskan untuk orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh, yang suka ibadah, itu adalah penduduk-penduduk asli yang Allah kasih bumi ini untuknya. Makanya mudah-mudahan panjang umur semuanya. Hidayah itu Pak, tidak dalam wilayah kita. Allah itu kuasa. Dimanapun, melalui siapa, kapan itu hidayah datang, itu bisa terjadi. Makanya kita jangan sungkan-sungkan ngajak orang, ngajak teman untuk ibadah, untuk ngaji. Karena bisa saja kita menjadi jalan hidayah buat teman kita, buat orang lain. Jangankan kita Pak yang hidup dekat dengan agama, artis saja artis tuh. Bu, artis-artis yang hidupnya bebas, glamor, pergaulan dengan dunia-dunia yang gemerlap. Banyak yang hijrah, banyak yang dapat hidayah. Allah sudah mau. Kan coba lihat artis, sekarang banyak dihijab kan? Desi Ratnasari di jilbab, Nika Kusarawati di jilbab, Mulan Jamila di jilbab, Saskia Surka di jilbab, Sirian Surka di jilbab, Laudia Cynthia Bella di jilbab. Ada satu lagi mantan saya tuh, doakan mantan saya bisa dihijab, Nikita Mirjani. Alhamdulillah kita kumpul di masjid ini sama-sama kita bahagia. Selaku umat Islam, sebagai umat Rasulullah. Mengapa? Karena kita di bulan ini diingatkan kembali akan peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, bukan Mi'raj, Mi'raj. Aikana comro monyong ibu madu. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Madinah. Emang umroh ibu teh? Emang Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina, kuno jadi ke Madinah tuh. Peristiwa Isra Mi'raj itu Pak bukan peristiwa yang kecil, karena bukan perjalanan dari satu kota ke kota, dari satu benua ke benua, dari satu negara ke negara. Perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan ke alam samawi. Negara-negara superpower seperti Amerika, Rusia hanya mampu sampai di bulan. Tapi 14 abad yang silam, baginda Rasulullah, junjungan kita Rasulullah Muhammad, menghadap kepada yang punya bulan dan alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih hebat, lebih maju, lebih mulia, lebih tinggi, lebih canggih dibanding dunia modern sekarang. Lebih hebat. Cuma yang jadi masalah sekarang, sampai detik ini masih banyak manusia yang ragu-ragu, bahkan jadi kufur gara-gara peristiwa Isra Mi'raj. Yang nyinyir, yang membuli peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan membuli Kanjeng Nabi Muhammad. Mengapa? Karena mereka kan selalu menonjolkan logika, akal, otak. Mustahil, impossible, tidak mungkin perjalanan hanya 3/4 malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, pulang lagi ke bumi cuma 3/4 malam. Mustahil, tidak masuk akal. Itu dari sejak zaman Abu Jahal dulu sampai zaman Abu Gosok sekarang. Kenapa? Karena mereka itu akal rasio. Bukan tidak rasional peristiwa Isra Mi'raj itu. Bukan tidak logis, bukan tidak masuk akal. Cuma otak kita, akal kita terlalu kecil untuk menangkap peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Kan kalau orang yang punya iman, orang yang punya kepercayaan kepada ayat Allah, dalam ayat juga kan penjelasannya apa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Rasul itu bukan berjalan sendiri, diperjalankan oleh Allah. Kalau Allah yang mau, kalau Allah yang bawa, kalau Allah yang memperjalankan,
Kan jangankan 3/4 malam masih ada waktu. Sedetik kun payakun. Allah mampu apa yang mustahil buat Allah. Kalau sudah Allah terjun. Kalau sudah Allah yang mau. Jadi untuk menangkap peristiwa Isra Mi'raj. Untuk meyakini Isra Mi'raj. Jangan hanya dengan otak tapi harus dengan iman. Maka Bapak Ibu, pendidikan dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi adalah harus mengokohkan akidah kita, tauhid kita. Mengapa harus mengokohkan keyakinan? Karena tanpa itu tidak akan bisa menerima. Perjalanan Isra Mi'raj tidak akan dipercaya, tidak akan diyakini. Kalau ada sesuatu hal yang sudah mentok di otak, selalu berputar di kepala kita. Tapi harus kembali ke la ilaha. Karena kita punya keyakinan akan kuasa Allah. Contoh kecil-kecilan nih. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Saya ceramahnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda Pak? Ya, campur boleh ya? Bahasa Sunda itu Pak bahasa yang paling bagus menurut saya itu sebetulnya. Bagi kita orang Jawa Barat. Kenapa? Bahasa Sunda itu banyak dari bahasa Arab Pak. Sok ayeuna di Sunda aya rieut, aya bahasa rieut, aya rieut teh naon? Sakit kepala kan? Tah bahasa Arab ge aya ru'yat. Artina teh melihat, nempo. Tah rieut teh tina ru'yat. Lamun loba tetempoan, banyak lihat-lihat sok rieut teh. Ibu jalan-jalan ke kota ningali tatangga meuli mobil, rieut. Gering we. Tetangga beli mobil, ibu numpak ambulan dari ieu. Tetangga beli parabola, ibu beli paramek dari ieu. Bapak jalan ke kota, bapak lihat di kota cewek-cewek meuni cantik, mulus, sampulur, glowing, kinclong. Inget kanu di imah meuni geuneuk teu eureun-eureun. Di imah mah meuni tara dangdan, mehong teu disusut, belek, naglek. Sampai nyingsat bekesnal ke sisirangan. Bapak teh mikiran hayang namahan tapi gaji teu mahi. Jadi rieut teh kana sirah. Makana Pak ulah sok loba tetempoan rieut. Da cenah cek Pak Haji Wagi, Pak Haji Wagi ngomong ke saya, yang bisa poligami, yang bisa nyandung itu ada 4, hanya 4. Pertama ulama, yang kedua orang kaya, yang ketiga pejabat, yang keempat orang gila, gelo. Ulama nyandung Pak karena ilmuna. Pejabat nyandung ku jabatanana. Orang kaya nyandung ku hartana. Nu gelo nyandung ku nekadna. Jadi lamun suami ibu, pejabat lain, ulama lain, beunghar henteu heug nyandung, berarti suami ibu teh contoh nih, itu belok lagi dulu tuh. Kalau ada bahasa Sunda jangan asing lah, karena kita orang Bandung. Supaya kita lebih bisa menyederhanakan nih. Kalau ada hal yang sudah mentok di otak, jangan ada kata masa, kenapa, atas kuasa Allah itu jangan ada bahasa kenapa. Contoh bulu dalam tubuh kita, Pak, bulu kita itu kan banyak ya dari atas ke bawah itu banyak Bu. Tapi Allah ciptakan bulu sama bulu beda tempat. Kenapa suka beda nama? Di atas namanya apa? Rambut kan. Turun aja sedikit ke bawah. Sudah berubah namanya. Jadi alis. Ke bawah. Robah lagi. Namanya bulu mata. Ke bawah lagi. Robah. Bukan lagi rambut. Bulu hidung. Di bawah hidung. Robah lagi. Padahal cuma tetanggaan sedikit. Jadi kumis. Turun lagi ke bawah. Jadi bulu jenggot. Turun lagi ke bawah, bulu dada. Geser sedikit ke kiri kanan, bulu ketek. Turun lagi ke bawah, bulu bujal. Setik di kahanap, bulu bitis. Hah? Oh, kelewat? Jangan ada yang kelewat, atuh. Sok balikan deh. Coba. Kan kita bisa nanya, kenapa ya? Kan sama bulu, tapi kenapa beda nama? Jangan kenapa. Jangan terus dipikirin kenapa Allah menciptakan beda nama. Kembali ke la ilaha. Allah punya hikmah. Kalau mau digali hikmahnya apa buat kita? Kuku dengan gigi. Kan sama jenisnya dari tulang.
kuku panjang terus, tapi gigi nggak panjang-panjang. Coba kalau gigi panjang terus. Bentuk ibu kan gimana mulut? Dari atas ke bawah, bawah ke atas. Kuku makan enak kita dicukurnya. Coba kalau gigi gimana nyukurnya? Nah, yang harus kita gali paling hikmahnya. Jangan kenapa ya. Jangan ada bahasa mengapa akan ciptaan Allah. Harus ada keyakinan itu. Jangan meragukan Allah. Allah itu kuasa atas segalanya. Maaf Bapak Ibu, sekarang banyak orang yang sudah terpleset tauhid, akidah. Makanya harus ini dikukuhkan dengan pendidikan perjalanan Isra Mi'raj. Kemarin saja waktu masa Covid Pak, apalagi ini di wilayah rumah sakit ya. Masa Covid banyak orang yang tidak sadar akan runtuhnya akidah. Kan rata-rata orang bilang itu COVID-19, virus corona adalah virus yang mematikan. Umat Islam itu istighfar lagi, bilang virus yang mematikan. Dalam ajaran Islam tidak ada virus yang mematikan. Tidak ada penyakit yang mematikan. Yang mematikan itu Allah. Yang menghidupkan Allah. Yang mematikan Allah. Penyakit apapun hanya jalan saja untuk kematian. Tidak mematikan, tidak ada yang mematikan. Mati itu sudah ada dalam ketentuan Allah. Sudah ada takaran, sudah ada jatuh tempo. Tanpa penyakit pun kalau sudah datang waktunya, mati. Kita jangan bilang ada penyakit yang mematikan. Jalan saja itu. Ikhtiar untuk kesembuhan wajib. Tapi jangan sampai kita punya ketergantungan dengan masalah penyakit atau obat. Hanya ikhtiar saja kita berobat. Kalau Pak mati usia itu kan sudah ada jatuh temponya. Tidak ada syarat harus tua mati itu. Anak kecil cucu juga cucunya bisa mati, kakeknya bisa panjang umur. Logika kita kan orang yang terawat, yang sehat, yang makannya selalu bergizi bisa panjang umur. Belum tentu artis-artis tuh banyak yang mati muda-muda. Artis padahal hidupnya enak, uang tidak kurang, gizi tercukupi. Tuh masih muda-muda, Mike Mohede mati, penyanyi. Budi Anduk masih muda mati, Julia Perez mati. Apalagi Nicardilla udah lama. Pepe Mercury mati, masih muda itu artis-artis. Olga Saputra, malah Olga Saputra mah nanti ke Singapura berobat. Marukan di Singapura nggak ada Ijroil. Mati, wedi itu ke sarua. Masih anak-anak juga. Tuh suaminya BCL, Ashraf. Bukan dengan penyakit. Apalah, star gaul. BCL mah Pak, dihafal saya mah sampai bubar idahnya juga tahu. Itu tanpa sakit, tanpa dirawat, mati, masih muda. Olahraga teratur, makanan bergizi, mati. Tapi kan Ibu tahu di rumah sakit di sini, ada yang sudah 80 tahun, 70 tahun, sudah banyak alat medis, tapi nggak mati-mati. Kenapa? Belum waktunya. Karena Allah belum memberikan jatuh tempo untuk kehidupannya. Masih ada usia di rumah sakit dirawat, sudah tua juga. Jalan sudah sempoyongan, tetap aja hidup. So. Bahkan tetangga saya mah Pak, tepira dikerok Pak, mati Pak dikerok punggungnya. Mati. Lengan katung ngerok, nu kencan nyekek. Payah tuh. Jadi kita harus punya keyakinan. Awas. Yang mematikan itu Allah, yang menghidupkan Allah. Wa iyamsaskallahu bidzurrin fala kashifalahu illahu. Itu kata Allah. Yang memberikan penyakit, yang menurunkan virus, yang memberikan madarat Allah, yang bisa menghapuskan dan membersihkannya pun Allah. Makanya jangan ada orang yang merasa dia yang punya kuasa. Pak, yang menyembuhkan itu bukan obat, bukan dokter, Allah. Jalannya melalui Bapak dokter. Dokter itu sebagai utusan dari Allah. Atas nama Allah dia bisa menjadi jalan kesembuhan. Makanya dokter itu jangan sampai hilang sandaran kepada Allah. Mengobati pasien. Jangan merasa dia yang menyembuhkan. Coba itu. Jaga tauhidnya. Berdoa setiap saat kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya menjadi jalan kesembuhan buat pasien-pasien, buat makhlukmu. Allah jadi sandaran. Karena yang menyembuhkan Allah bukan dokter, bukan obat. Buktinya orang berobat habis ratusan juta ke luar negeri. Mati mah mati.
Dan bukan disembuhkan oleh obat. Allah yang punya ketentuan. Ikhtiar mah silakan kemanapun. Tapi ada di kampung mah yang tidak ke dokter, tidak pakai obat, sembuh-sembuh. Budak kareeng, panas. Akina maca bismillah nagela, salah-salacan bismillah nage. Bismillahirrahmanirrahim. Diinumkeun hirup. Cager. Bukan airnya yang menyembuhkan. Allah yang punya takdir. Jadi, yuk jaga tauhid kita, akidah kita, kokohkan iman kita dengan peringatan Isra Mi'raj ini. Tadi saya lihat ini membangun mentalitas tangguh temanya. Menghadapi percepatan zaman. Sebetulnya Pak, mental untuk maju itu sudah diisyaratkan oleh Isra Mi'raj. Bu, Isra Mi'raj itu dari arti harfiah saja kata Isra Mi'raj itu sudah memiliki filosofi yang hebat Pak. Isra itu artinya apa? Isra itu kan artinya jalan di waktu malam. Secara harfiah tuh. Isra itu jalan di waktu malam. Mi'raj artinya naik. Kalau bapak malam-malam jalan ke kamar. Itu Isra. Enggak salah itu Isra secara harfiah. Terus kita naik. Nah itu Mi'raj itu sebetulnya. Jadi kalau ibu mau ngajak suami biar anak tidak paham. Kan sekarang gampang. Pak, Isra Mi'raj. Itu paham. Maksudnya Isra jalan itu apa? Jalan itu kan maju. Mi'raj naik. Naik itu apa? Ningkat. Ini isyarat buat kita Pak. Hidup kita itu harus selalu maju dan ningkat. Harus selalu ada kemajuan dan peningkatan. Jangan ketinggalan. Jangan mundur. Jangankan mundur. Jalan di tempat sudah ketinggalan orang hidup itu. Harus selalu maju dan ningkat. Dalam apa? Dalam segala hal kebaikan. Dalam ilmu. Dalam karya. Dalam inovasi. Dalam ekonomi. Dalam usaha. Dalam kinerja. Dalam ibadah. Dalam berakhlak. Dalam segala hal. Harus selalu ada kemajuan dan peningkatan. Nih, percepatan zaman. Harus selalu berlomba, berkompetisi. Ini isyarat peristiwa Isra Mi'raj itu dari hati saja sudah mendorong kita untuk maju. Makanya tadi pondasi supaya maju, kokohkan iman. Mengapa? Karena Rasulullah pun Pak, sebelum berangkat Mi'raj kepada Allah, dadanya dibersihkan oleh malaikat Jibril oleh air Zam-Zam. Kemudian diisi hatinya. Yang dibersihkan itu apa? Pengaruh-pengaruh iblis. Penyakit-penyakit hati. Disucikan, ruhnya disucikan. Disimpan apa? 3 hal. Iman, ilmu, hilim. Itu bekal untuk Mi'raj. Bekal untuk percepatan. Untuk bisa maju dan meningkat. Harus ada iman, ilmu, hilim. Itu isyarat buat kita Pak. Makanya Rasul Pak, kalau Bapak mau tahu ini rahasia, saya kasih tahu. Rasul itu sebelum berangkat Isra Mi'raj, itu oleh Allah diuji, diasah, digojlok imannya Pak. Dengan apa? Dengan 3 hal. Sebelum berangkat Isra Mi'raj, iman Rasul itu betul-betul digoda. Supaya runtuh prinsipnya. Oleh kafir Quraisy dirayu dengan harta Pak. Itu memang settingan Allah. Kata kafir Quraisy, Muhammad, kalau engkau habis-habisan dakwah menyebarkan Islam karena pengen kaya, berhenti dakwah. Jadikan orang terkaya di Arab. Silakan mau berapa harta. Digoda dengan harta Pak Rasulullah. Supaya gagal dakwahnya. Kata Rasul gimana? Bukan. Aku dakwah. Aing dakwah lain karena yang harta. Pangeran aing boga sagalana. Tapi aing dakwah karena nanyerkeun ajaran Islam. Menyelamatkan umat supaya boga akidah yang benar. Kuat Pak Rasulullah digoda dengan harta. Itu godaan-godaan kita saat ini Pak. Harta itu sampai sekarang tidak lepas tuh godaan itu. Bukan Rasul melarang kaya banyak harta. Bukan. Silakan banyak harta bagus. Tapi jangan sampai melepas iman. Jangan meruntuhkan akidah kita Pak. Harta itu. Jangan menjual dengan harta keyakinan kita kepada Allah. Mengapa? Karena harta belum tentu membawa bahagia. Jangankan di akhirat, di dunia pun belum tentu. Banyak orang Pak di dunia ngejar jumlah. Ngejar harta, menumpuk harta. Tapi tidak bisa menikmati. Kenapa Allah cabut berkahnya? Tidak lagi bisa dinikmati. Makanya Bapak Ibu jangan ada target jumlah dengan harta itu. Berkah minta kepada Allah. Rizki yang berkah. Karena rizki yang berkah itu akan membawa ketenangan. Tidak membawa masalah. Banyak orang punya harta. Tapi membawa masalah dalam hidupnya. Kenapa? Hilang berkah.
Muli TV 100 in, tapi nyeri panon teu cager-cager. Teu kan nikmati TV teu tonton. Kursi 50 juta. Bisul na bujur, teu diuk-diuk. Kan buat apa? Pak, ada teman saya uangnya miliaran. Tapi teu katuang, Pak, tidak dimakan. Kenapa? Berasnya banyak, penyakit gula datang, teu makan nasi. Beras melimpah, gula teu turun-turun. Duren ararasak, asam urat beunang. Sapi, kambing, wah dagingnya tiap hari ada di rumah, tapi kolesterol darah tinggi. Jengkol putih, pikabi tahun, lambung teu kuat. Akhir tuang naon-naon. Itu pembantunya di rumah, dawuh panyakitan berenang. Sekali dilelepkeun sangu, daging, duren. Itu pak majikana, dunungana melongkeun da karunya. Makanya lamun ibu hayang sagala katuang teu aya penyakit. Jadi pembantu. Buat apa coba? Harta melimpah tidak ada berkah, tidak bisa dinikmati. Ibu tiung-tiung Zoya, mau kena gelombang cinta. Mobil Toyota Honda, motor Kawasaki Ninja, TV merek Toshiba, HP kuota 300 giga, makan di rumah makan Ampera, piring naga piring Pisensa, tidur na kasur 50 juta, di imah segala aya, tapi hati tetap tersiksa karena suami tergoda ku anak SMA. Coba ibu masing tidur na kasur 50 juta, ibu tibra mual. Mual, eta teh ciri yang berkata kan nikmati. Anggar we tidur na kasur 50 juta ke leweh we. Tidak menikmati itu ciri tidak berkah, masalah data. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang kaya apa jangan terlalu kagum coba. Kalau lihat orang kaya, orang punya jabatan, jangan terlalu kagum. Belum tentu hidupnya lebih tenang dari kita, betul tidak? Belum tentu lebih enak, belum tentu masalahnya tidak lebih banyak dari kita orang kaya itu. Maka apa? Karena Allah sudah memberikan satu sunatullah bahwa di dunia tempat ujian, tidak ada yang sempurna. Dibere beunghar, penyakit terbalik-balik. Sok ibu pilih, ibu mending kaya sakit-sakitan, mending sehat tapi miskin. Hah? Tak eta apa ibu-ibu mah sen kanan belok kiri. Nanya ke mana ngejawab ke mana. Itu ibu-ibu. Baiklah kumaha ibu we lah. Tidak ada yang sempurna. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair. Kata Allah, aku uji dengan kebaikan dan keburukan. Apa yang baik, apa yang manis, apa yang buruk itu adalah ujian. Ciri ujian tidak ada yang sempurna. Sana sempurna di dunia Pak Ailain rokok mah. Tidak sempurna hidup teh. Kadang ibu punya suami teh ganteng tapi bodoh. Ngomong teh tara nyambung. Capek ibu teh. Teh ujianana Bu. Cek babaturan teh ibu. Tanya suami menikah sep kitu nya tapi tong dibawa ngobrol tempokon hungkul. Datara nyambung ngobrolna. Teh ujian Bu. Ayah punya suami teh bager sagala pek tapi balangsak miskin tepre-pre miskin teh. Cek ibu teh Pak, mama teh yang meuli motor, tong motor atuh mah kahujanan kene meuli mobil, aya duit mah eueuh duitna deui. Eta ujian teh Pak. Ayah suami teh beunghar sagala boga ngan koret deui hese diubaran sagala ulah. Capek kan? Kadang bapak ge punya istri teh cantik, glowing. Tapi perawatan sebulan 5 juta, gaji tinggal 5 juta setengah. Atuh bapak teh habis dengan perawatan. Capek kan? Ada ayah istri teh gratis, murah, tidak ada perawatan. Ngan era mamawa keur ditu ka dieu. Kalau mau ke undangan teh ngitung heula bawa entong. Maka kalau bapak punya istri cantik, cerewet, sabar Pak, itu ujiannya.
Kalau punya istri jelek, cerewet, musibah sama. Jadi gak usah kita terlalu kagum dengan orang yang kaya jabatan. Silahkan Bapak Ibu punya kekayaan, punya harta, punya jabatan. Tapi minta kepada Allah dengan keberkahan. Supaya membawa ketenangan. Berkah itu membawa tenang, tidak membawa masalah dalam hidup kita. Jadi kalaupun kita digoda dengan harta, jangan sampai kita putus perjuangan untuk kemajuan dalam Islam. Belum tentu harta membawa bahagia kalau meruntuhkan iman. Digoda Rasul dengan wanita, digoda Pak. Muhammad, kalau kau habis-habisan dakwah karena pengen punya cewek yang cantik, punya istri yang hebat, yang ABG, silakan. Kemarin kau nikah dengan janda Siti Khadijah, sok aing nama teangan ABG panggelisna asal berhenti dakwah. Rasul digoda dari iman apa terus digerogoti. Dirayu supaya gagal dakwah. Rasul tidak tergoda. Tangguh, kuat mental. Tidak loyo hanya dengan wanita Pak Rasulullah. Bukan berarti tidak boleh dapat wanita cantik, suami ganteng, bukan. Tapi jangan sampai melepas iman itu. Jangan sampai meruntuhkan keyakinan kita. Gara-gara kecantikan dan ketampanan. Istri cantik belum tentu mau bahagia Pak. Belum tentu menyelamatkan kita. Suami ganteng belum tentu ibu membawa manfaat dunia akhirat. Kalau iman copot. Pak, di Tongborong itu aya iman. Istri kita yang suka ngaji saja. Yang suka ngaji, suka dekat dengan ustaz, dengan kiai. Tetapi di rumah teh selalu bahagia ya. Dan masih banyak istri yang tidak hormat dengan suami. Banyak tuh. Tuh ibu-ibu juga mulai ngebalir. Rumah sak. Emang Ustadz harus hormat? Harus. Saya kalau ketemu suami hormat. Bukan gitu. Hormat itu pertama dengan bahasa Bu. Bahasa harus hormat. Bagaimana hormat dengan bahasa? Kalau kata suami. Mana baju bapak? Tuh sudah siap di lemari. Menang nyetrika. Raosen. Itu hormat. Bahasa. Mana senal bapak tuh dipain terus dibersihan. Ngeunah bukan hati. Beda jeung awe nu gelo. Kata suami teh mana acuk bapak? Na teu kadeule. Itu tuh bahasa tuh yang bisa merusak harmonisan. Maka lihat Pak Rasulullah kalau sama istri Pak bahasanya. Ke istri itu bahasanya memanjakan. Neng, gelis, dedeh, bager. Kalau bahasa di Mekah mah ya Humairo kan gitu Rasul. Itu teh memanjakan, kalau bahasa kita mah dedeh, neng, bebeb. Itu Pak Rasul teh. Kenapa? Karena Rasul itu tahu watak perempuan. Perempuan itu tidak mau dikasarin. Betul, Bu? Tidak mau dikasarin. Bu perempuan itu Pak, wanita itu enaknya inginnya dimanja. Dibuai. Digombalin. Kejenting dibohongan Pak, mah. Kenapa? Karena perempuan itu Allah ciptakan dari tulang rusuk yang keras, bengkok. Kalau pakai kekerasan, kita paksa lurus enggak? Daripada lurus malah patah. Persis Pak, kayak toge ya Bu. Sok Bapak beli toge ke pasar, 6 truk. Ada yang lurus? Toge semuanya bengkok, paksa toge lurus. Lurus enggak? Enggak. Kalau toge pengen lurus gimana caranya? Direbus. Itu toge direbus baru bisa lunak, lurus. Nah, istri kita juga begitu. Kalau susah dididik, direbus. Maksudnya Pak, diajak. Itulah perempuan. Rasulullah maka bahasana ya Humairo, nenggel. Istrinya itu makin hormat Pak istrinya. Bagaimana respon istri kalau dipanggil? Sambil nunduk Pak, tidak berani lihat muka suami. Itu Siti Khadijah. Bahasanya tidak melebihi kerasnya suara suami. Labbaik ya Rasulullah gitu. Lain siga orang Bandung masih kena papolotot kasalakit. Guruwak gorowok siga kanu bonge. Cidumung serat kana beungeutna. Bapak. Wah. Dosa itu Bu.
Istri saya juga perempuan. Tidak pernah Pak teriak-teriak gerowak-gerowok tara Pak keur sarema. Nyai keur hudang jeung ibu sami we gitu. Tuh lihat Pak, istri Rasul Siti Aisyah Bu. Itu Siti Aisyah. Setiap suami datang dari manapun suami datang, bahasanya selalu membuat berbunga-bunga suami. Kan kalau suami datang itu sudah langsung dandan Siti Aisyah itu. Ngetuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya Rasulullah, kangen terus bahasanya. Kangen, menisono. Dari tadi saya tunggu kangen sama engkau. Sok Pak, dekumaha suami ente berbunga-bunga disebut kangen setiap ketemu Pak. Ngadadak saat kesangge tah ceuli. Cek sahabat. Ada tetangga saya pengen itu, wah pengen niru Siti Aisyah katanya. Bener Pak. Pas suaminya datang itu tetangga saya, suaminya datang, dia dandan. Suami ngetuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aduh Bapak menisono di dagon itu tadi kabdi teh. Cek suami teh isinya kasurupan cenah. Di orang udah terbiasa, udah jadi rewas suaminya gitu. Gitu Pak. Ibu, Rasul itu begitu datang. Pas Rasul masuk rumah, bajunya dibukain. Keringatnya dielapin. Terus kalau kita pakai kipas digeber-geber takut gerah Rasulullah. Dihidan menaya nama. Gitu. Ibu osok tara. Mun caroge erek datang papakeun nepi kalawang bageakeun ku hate senang barengan ejeng senyuman. Ibu osok tara tuluy bukaan bajuna bari elapan kesana bukaan oge taros naon kahoyong. Pan urang matara sok kecaroget. Bu, malah setiap malam ini dalam hadis dibilangin. Siti Aisyah mah setiap malam teh nanya sama suami teh. Nanya, "Ya Rasul, ya Rasulullah, malam ini aku diperlukan enggak? Kalau enggak, aku akan beribadah semalam ini kepada Allah." Gitu. Setiap nanya ke caroget teh, "Ibu osok tara deh." Taros Bu tiap malam, entong mikiran malam cuma hungkul tiap malam tanya. Kalau mau kayak istri Rasul, "Pak, dipakai moal." Naon itu teh kudu. Tanya setiap malam. Free fare Bu, dari sore kene teh free fare atuh pulang kantor teh. Jangan hanya malam Jumat, tiap malam. Sok, maghrib teh spray ganti kuno garing menang moe ngarah seger. Nu alus spray teh my love internal. Ulah siga urang lemur sepanduk diamparkeun teh merah. Terus beli permen atuh Bu 1.003 permen kis tuna di tempat tidur. Jadi kalau mau tidur itu coba permen seger. Ulah dahar jengkol ibu coba rek tidur teh. Suami jadi utah tuh. Jengkol mata kena mah banyak Pak rumah tangga cerai gara-gara jengkel Pak ku istri jengkol. So, awas. Baju yang baru mandi. Ya mah ke rumah pulang di kantor teh mandi, baju teh diganti, langsung tidur jeung suami atuh gegetret ararateul. Buka baju tinggal kutang kalian ku panitia gabruk teh ngoceak da katojos. Gak boleh Bu yang memanjakan suami sikap kita. Lihat istri Rasul, Siti Khadijah. Kalau Rasul mau berangkat kemanapun, berangkat jihad, berangkat usaha, itu dituntun sampai ke pintu. Dituntun. Apa? Dialog. Dikirim dengan doa, dihantar dengan doa. Ya Rasulullah mau berangkat usaha, mau berangkat jihad, ya neng gelis dadah bojo akan sok didoakeun sing sehat salamat menang rezeki halal wih di kabumi kalau menang ridho Allah. Gitu
cium pipi, cium kanan. Gitu Bu Rasulullah sama istri. Ibu juga biasakan sekarang. Suami mau berangkat kemanapun pekerjaan, tuntun. Sampai ke pintu. Osok tara nih. Beda apal tara. Ngan biasakan ti ayeuna sok. Tuntun sampai pintu itu. Entah mau kada disuntrungkeun atuh imah. Karek dua lengkap, pantote langsung dibanting. Tuh sobat kekoceakan ada kecepet. Bukan begitu. Beb mau berangkat kerja, iya. Aku doain ya, semoga selamat, dapat rezeki yang halal, pulang ke rumah dengan sehat. Begitu Bu. Biasakan. Ada etika, ada tata krama, ada hal yang membahagiakan suami. Dari ucap dan perilaku dan sikap kita. Nah, supaya kita sebagai istri, bapak sebagai suami betul-betul menjadi satu penyangga kebahagiaan. Karena wanita atau suami kalau tanpa iman, tanpa akhlak, belum tentu membawa selamat atau bahagia dunia akhirat. Rasulullah betul-betul tangguh, tidak tergoda dengan masalah fisik, dengan kecantikan perempuan, iman kuat, mental hebat Bu. Jadi kita pun jangan sampai perjuangan kita untuk menegakkan Islam, untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan kita, jangan sampai runtuh hanya dengan godaan harta dan fisik. Itu contoh dari Rasulullah supaya kita tangguh. Pendidikan dari Isra Mi'raj, dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi, yang pertama kokohkan tauhid kita, akidah kita, iman kita, supaya menjadi pondasi untuk maju dan ningkat. Yang kedua, dari peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu ada pendidikan ibadah. Tadi Bapak Ketua Komite sudah memberikan satu pengantar bahwa ada ibadah sholat dari peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu ibadah yang utama, yang pokok buat kita. Bapak Ibu, kalau ibadah yang namanya puasa, Allah turunkan perintahnya melalui ayat Quran saja. Ibadah haji cukup dengan turun ayat Al-Quran saja. Ibadah zakat cukup dengan turun ayat Quran saja. Tapi ibadah sholat saking utama dan pokoknya, Allah perjalankan Nabi Isra Mi'raj. Saking istimewa ini sholat. Dan kita apapun profesi, apalagi Bapak kalau sebagai petugas medis, jangan sampai mengabaikan yang namanya ibadah sholat. Mengapa? Karena berkaitan hubungan pelayanan kita kepada masyarakat. Kalau tanpa sandaran vertikal kepada Allah, tanpa ibadah, apa kuasa kita untuk memberikan kesembuhan kepada pasien-pasien, kepada masyarakat? Pak, sekarang rata-rata Isra Mi'raj itu kan setiap tahun diperingati, betul tidak? Setiap tahun diperingati Pak. Tapi ketika pulang ke rumah, tidak ada peningkatan apapun. Kembali ke asalnya aja, ke aslinya. Sok, di kampung-kampung Bapak. Rata-rata sama. Paling yang rajin ke masjid jam 3 subuh, setengah 4. Itu di masjid-masjid speaker-speaker yang rame anak-anak usia 80 tahunan. Tarhim itu Pak. Jam 3 teh. Robbana, ya Robbana. Itu tarim, samalah di mana. Setengah 4, waktu belah wetan, sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Belah kulon kayak ngagorowok belah kidul. Pala wargi parantos setengah 4, gerak carai. Baik Gusti Cayu masarare deui. Kalau nitah sare deui da geus pikun. Datang teh waktu subuh adan. Gorowok nu adan. Kuntuna beak meureunnan. Mahraj leungit paswah eueuh. As-shalah. Ghairum minan naon. Jadi minanahaon. So, itu Pak, padahal peristiwa Isra Mi'raj diperingati, sholat menjadi inti.
Tapi ke Masjid Anger aslinya itu lagi. Nggak ada peningkatan semangatnya. Tuh contoh di Cileunyi Bu, di masjid saya. Di masjid saya mah Pak, subuh teh Pak 7 jajar. Tujuan ngajajar ka tukang. Nu adan eta, nu qomat eta. Imam eta, makmum eta, nu hiji meureunana tiluan Pak. Paling rata-rata itu apalagi di kampung itu bertiga. Dayat, Udung, Engkos, itu tilu tuh. Subuh-subuh teh Pak. Nu hiji qomat, ari qomat meureunana samping leueur merosot wae. Allahu Akbar, parasat, asyhadu an la ilaha illallah, parasat, nah leueur ting. Hayalah salat, hayalah paling gulung-gulung sampai segini. Atuh pas ruku. Allah, offset. Hiji qomat. Terus imam, eueuh nu daek Pak, silih surung. Daripada teu salat berenang nu hiji maksakeun bari geus pikun, maca surat anggus-anggus, muter terus. Tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada. Ieu teh ka mana deui? Cek di tukang ari sia ira geusna dipunurkeun Pak. Dipunurkeun deui. Ganti kuno kadua tah sing kos. Eta mah beres Fatihah teh. Pas atahiyat kalangsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayalah shalah, hayalah falah. Jadi qomat. Atuh da qomat teh dibalikan deui salatna oge. Parah, Pak. Makanya yang pertama melalui peringatan Isra Mi'raj, tingkatkan semangat sholat Pak. Perbaiki sholat. Mau memperbaiki hidup, mau memperbaiki ekonomi, mau memperbaiki kinerja, perbaiki sholat. Semangatnya. Yang kedua, kualitasnya. Kualitas sholat itu dalam kehusuan. Awas Pak, sholat itu jangankan yang tidur. Jangankan yang masih di kantor. Yang lagi sholat saja, belum tentu sholatnya khusyuk kepada Allah. Belum tentu mi'raj kepada Allah, naik kepada Allah. Belum tentu sholatnya sampai kepada Allah. Memang Ustadz ada orang yang sholat tidak sampai. Banyak. Apalagi yang tidak sholat, apalagi yang santai. Yang sholat tepat waktu saja belum tentu. Karena kata Allah Pak, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kata Allah, celaka siapa orang yang sholat. Jadi orang sholat pun bisa celaka Pak. Kita jangan bertepuk dada. Saya mau bakal masuk surga Ustaz. Kenapa? Tidak pernah meninggalkan sholat. Yang sholat pun bisa celaka. Sholat yang mana? Sahun. Yang berpaling. Apa yang berpaling? Hati. Tubuh di atas sajadah. Bibir baca-baca. Ruku sujudnya benar. Tapi hatinya berpaling dari Allah. Pegawai di kantor. Hatinya ke kantor terus. Tukang dagang hatinya ke pasar. Tukang tani hatinya ke ladang. Kadang-kadang Pak Ibu uang 20.000 leungit di pikiran salat teh sampai atahiyat. Allahu Akbar. Nah ka mana atuh duit teh nya? Tadi teh ti warung di pulangan asa nama Allahu Akbar. Dicokot kitu ku salaki piraku sami Allah terus. Pas lagi atahiyat kakara ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh diinjem ku si solihin tuh. Gara-gara solihin tuh. Makanya Pak, lagi sholat mah Pak. Lagi sholat segala hal yang mengganggu hati itu bersihkan. Kalau Bapak Ibu hayang hitut, pengen kentut, lagi sholat, kentutan. Hitut teh wudu deui. Daripada urang hitut ditahan, ngejar target. Tak giwo depi ka gubag-gibag. Pas tahiyatu mubarakatus salawatu thayyibat. Assalamualaikum bro. Udah hancur Pak salatnya. Enggak ada khusyuknya itu. Bapak bawa HP lagi berjamaah, matikan dulu Pak. Bunuh tuh HP lagi sholat.
Kenapa? Kalau bersuara, kalau lagi sendiri bisa sendiri yang terganggu. Tapi kalau berjamaah, itu semua yang bisa terkena dampak itu dari HP. Ada apa imam yang latah, lagi jadi imam, HP makmum bersuara di belakang. Musiknya musik esilin. Tetet, eta imam baca Fatihah, lagi baca surat, ke sana lagunya. Tabat yada abi lahabi watam. Itu gara-gara HP, maka jaga yang bisa mengganggu hati. Kenapa? Karena khusyuk itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan tangan atau kaki. Kita banyak terjebak dengan casing urusan sholat, urusan khusyuk. Sok lihat, banyak imam yang pengen kelihatan khusyuk katanya, ini pika takbir ge muter, Pak. Allahu Akbar. Malaikat kaget. Itu sholat jadi kiper. Bacaan Fatihah di hujan-hujan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kamu siat atuh. Bukan gitu khusyuk mah. Ruku sujud yang rapih menurut fikih, bacaan yang bagus menurut tajwid. Hati setiap detik harus diingatkan kepada Allah. Jadi khusyuk itu hati yang ingat kepada Allah, yang zikir kepada Allah dalam setiap detiknya. Tidak berpaling kemanapun, hanya kepada Allah saja. Itulah khusyuk. Jadi yang kedua, dalam sholat kita tingkatkan kualitasnya. Supaya berharga, supaya sholat kita sampai kepada Allah. Sampainya kepada Allah bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, bukan dengan kepala. Kening kita, tangan, kaki kita hanya sampai di sajadah. Yang sampai kepada Allah itu hatinya. Hati kita kemana? Kalau ada zikir, sholat kita akan sampai kepada Allah. Kalau berpaling dari Allah, tidak sampai kemana-mana, hanya sampai di sajadah saja. Itulah sholat yang hancur dan tidak berharga. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini, kukuh dan kokoh iman kita, sehingga teguh pendirian dan komitmen kita dalam beramal, berkarya, berakhlak, dan meningkat segalanya dalam ibadah sholat kita. Mudah-mudahan kumpulan ini menjadi momen kita untuk punya spirit meningkatkan kebaikan-kebaikan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah selesai. Kami atas nama panitia memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Mari kita tutup acara dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.